Kasus pembunuhan dan dugaan pemerkosaan terhadap Vina, seorang gadis berusia 16 tahun ini, terjadi pada tahun 2016 lalu yang dilakukan oleh sekelompok orang pemuda di Cirebon, Jawa Barat. Dari 19 tersangka ini, polisi hanya mampu mengamankan 8 pelaku, sementara 3 tersangka lainnya merupakan otak dari kasus ini masih dalam pencarian polisi. Untuk pihak Polda Jawa Barat telah mengkonfirmasi bahwa dalam jasad Vina ini ditemukan sperma, namun pelaku ini tidak dijerat pasal pemerkosaan. Nah, setelah mendengar penjelasan dari Ditreskrim Jawa Barat, Kombes Pol Surawan, seorang psikolog forensik yaitu Reza Indragiri, justru ingin menyampaikan pertanyaan terkait kasus tersebut. Nah, melalui program acara 2 Sisi TV One, Reza Indragiri menyampaikan bahwa seharusnya pelaku juga dikenakan pasal pemerkosaan, meski pasal pembunuhan berencana ini memiliki hukuman yang lebih berat. Nah, penjelasan dari Ditreskrim Polda Jawa Barat tidak disebut-sebut hal ihwal terkait dengan penggunaan pasal paksa atau pasal pemerkosaan. Ungkap psikolog forensik Reza Indragiri pada program acara 2 Sisi tersebut di TV One. Memang hukumannya ini lebih berat kalau pasal pembunuhan berencana, tapi seandainya ada pasal terkait perkosaan, maka pasalnya akan semakin berlapis. Bisa jadi hakim akan semakin yakin, semakin mantap untuk tidak menjatuhkan hukuman seumur hidup terhadap para pelaku, tetapi boleh jadi lebih berat, sambungnya. Kemudian Kombes Pol Surawan juga ini menyebutkan para saksi tidak menyebutkan adanya pemerkosaan pada kejadian tersebut. Akan tetapi dari hasil visum yang dilakukan pada korban bahwa di dalam tubuh korban telah ditemukan sperma. Lalu alasan polisi ini tidak menggunakan pasal pemerkosaan terhadap pelaku karena pada saat itu otopsi tidak dilakukan uji DNA, ditambah lagi tidak adanya pengakuan dari tersangka tersebut. Sehingga pihak kepolisian ini kesulitan untuk melakukan pembuktian siapakah yang melakukan pemerkosaan terhadap korban tersebut. Nah, mengetahui pernyataan dari Kombes Pol Surawan, Reza Indragiri terlihat geram dan memberikan tanggapannya. Bukankah dalam setiap penanganan kasus ada wasidik atau pengawas yang menyelidik? Nah, ketika wasidik ini menyadari bahwa ternyata terjadi kompleksitas luar biasa tidak bisa dilakukan uji DNA di tingkat Polres, maka sudah semestinya kasus itu langsung ditarik dan ditangani oleh tingkat Polda, jelasnya. Nah, yang kedua, barang yang paling merusak proses penegakan hukum ialah tak lain bukanlah kesaksian mata, dan tak lain dan tak bukan pula ada pengakuan atau lanjutannya. Nah, Reza Indragiri ini geram dan mengatakan berulang kali kepada pihak kepolisian, menyalahkan pengakuan sehingga ketiga pelaku lainnya ini tak kunjung tertangkap. Saya ingin mengatakan inilah wujud betapa teman-teman paling tidak di jajaran Polda Jawa Barat tidak sungguh-sungguh menginsafi bahwa pengakuan bahwa keterangan adalah sekali lagi barang yang paling merusak proses kebenaran, paling mengganggu proses pengungkapan kasus hukum, ujar Reza Indragiri. Sebab menurutnya sebuah pengakuan ini mengandalkan daya ingat manusia yang sifatnya mudah mengalami fragmentasi, distorsi, terlebih bila orang yang sudah memperkirakan bahwa dirinya ini akan mendapat hukuman yang berat, maka pengakuan itu akan menjadi berubah dan berkelit agar dirinya tidak mendapat hukuman yang berat. Karena itu, alih-alih mengandalkan pengakuan, semestinya dilakukan apa yang teman-teman di kepolisian ini banggakan sebagai pendekatan pengungkapan kasus berbasis saintifik, uji DNA ini dan seterusnya, pungkasnya. Nah, oleh karena itu, bila memang pihak kepolisian mengalami kendala, maka Reza Indragiri menganjurkan lakukanlah pembuktian secara saintifik dengan jejak-jejak bukti pemerkosaan yang sudah ada. Kemudian wasidik seharusnya merekomendasikan juga untuk segera dilimpahkan ke Polda Jawa Barat. Bila masih tidak sanggup, maka limpahkanlah semua ini ke Mabes Polri, ungkapnya. Itulah tadi guys, kasusnya Vina yang belum terungkap, diungkapkan oleh Reza Indragiri yang merasa geram karena masalah ini belum terselesaikan. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya ada yang mau ditanyakan tentang video tersebut, cuma itu sih saja yang mungkin saya bisa sampaikan dalam video tersebut. Sekian.